Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Ardila dari Prodi PGMI semester 7 ingin mempresentasikan proposal skripsi untuk memenuhi tugas UAS. Proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Metode Game terhadap 4 keterampilan berbahasa di MI Al-Hidayah kelas 3. Latar belakangnya, metode pembelajaran game dikembangkan pertama kali oleh David Z. Price and Keith Edward. Metode ini merupakan suatu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan mengembangkan kerjasama antar personal. Dalam pembelajaran tim game turnamen atau TGT ini, peserta didik memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun pendidik dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kadang-kadang dapat juga diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok. Metode pembelajaran permainan ini perlu diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari pendidikan sekolah dasar tentunya. Untuk itu, kita membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta berkemampuan bekerja sama. Dalam pembelajaran permainan ini kepada peserta didik, apabila pendidik masih menggunakan paradigma pembelajaran lama dalam arti berkomunikasi atau hanya dengan menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran berlangsung satu arah umumnya dari pendidik ke peserta didik. Pendidik lebih mendominasi pembelajaran, maka pembelajaran cenderung monoton sehingga mengakibatkan peserta didik merasa jenuh dan tersiksa. Keterampilan berbahasa. Di sini, keterampilan berbahasa ada 4. Yang pertama, menyimak atau listening, berbicara, speak, membaca, reading, menulis, dan writing. Fokus penelitian yang saya buat di sini dalam proposal skripsi ini adalah penelitian ini difokuskan kepada guru dalam menerapkan 4 keterampilan berbahasa menggunakan metode game atau permainan yang bertempatkan di MI Al-Hidayah, dikhususkan untuk kelas 3 MI atau SD. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan 4 keterampilan berbahasa menggunakan metode games ketika pembelajaran di MI Al-Hidayah kelas 3. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi guru dalam menerapkan 4 keterampilan berbahasa dalam menggunakan metode games ini. Tujuan penelitian yang saya buat di sini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 4 keterampilan berbahasa dengan menggunakan metode game di MI Al-Hidayah di kelas 3. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan metode game dan diimbangi dengan 4 keterampilan berbahasa ini. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa efektifnya penerapan metode game ini dengan menggunakan 4 keterampilan berbahasa. Manfaat penelitian.
Manfaat penelitian di sini ada 4. Yang pertama, supaya guru lebih baik dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan metode game dan mengaplikasikan 4 keterampilan berbahasa. Yang kedua, siswa terlatih untuk belajar mandiri dan bekerja sama sehingga siswa dapat aktif secara kelompok maupun individu. Yang ketiga, siswa terlatih untuk belajar mandiri. Siswa dapat aktif mencari berbagai sumber atau referensi agar ilmu semakin menyeluruh. Selain itu, siswa juga bebas berdiskusi dengan teman sebaya atau guru. Siswa bebas mengembangkan ilmu yang diperoleh. Pengembangan ilmu dapat dilakukan dengan jalan penelitian atau percobaan, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan teori. Landasan teori di sini ada 3. Yang pertama, efektivitas mengajar guru. Yang kedua, efektivitas belajar murid. Yang ketiga, faktor penghambat mengajar guru. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya tulis ini adalah penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini yang dilakukan secara cermat, mendalam, dan terperinci, sehingga dapat mengumpulkan data yang sangat lengkap dan dapat menghasilkan informasi yang menunjukkan kualitas. Pendekatan kontekstual. Metode game menggunakan pendekatan kontekstual yang bersifat mengedepankan proses. Metode game dengan menekankan pada proses siswa belajar. Proses pembelajaran membutuhkan beberapa faktor pendukung seperti motivasi siswa, kualitas disiplin ilmu, serta perangkat pembelajaran. Nah, ini fungsinya untuk melakukan perbaikan pada pertemuan berikutnya. Populasi dan sampel. Adapun pengambilan sampel dalam kegiatan penelitian ini adalah siswa-siswi Al-Hidayah dan guru-guru. Instrumen pengumpulan data. Siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang kedua, sumbernya berbagai buku dan metodologi pembelajaran, dan juga jurnal dari berbagai cerita atau sharing antar guru dalam melakukan pengajaran. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama adalah observasi. Di sini saya meminta perizinan terhadap kepala sekolah dan menjelaskan apa yang ingin dilakukan dalam penelitian tersebut. Yang kedua, melihat kondisi di sekolah. Yang ketiga, melihat cara pembelajaran sebelum diteliti. Yang kedua adalah wawancara. Setelah observasi, kita melakukan wawancara. Wawancara di sini ada 4 poin. Yang pertama, mewawancarai kepala sekolah, menanyakan tentang guru yang kurang memahami tentang metode pembelajaran. Yang kedua, mewawancarai guru yang kurang memahami dalam menerapkan metode game ini dalam pembelajaran yang berdampingan dengan 4 keterampilan berbahasa tersebut. Yang ketiga, mewawancarai siswa seberapa efektivitas pembelajaran dengan menggunakan metode game. Yang keempat, mewawancarai guru seberapa antusiasnya siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan metode game. Yang ketiga, dokumentasi. Yang pertama dalam poin dokumentasi adalah foto guru saat kegiatan belajar mengajar di kelas menggunakan metode game dan penerapan 4 keterampilan berbahasa. Yang kedua,
Foto siswa dalam pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode pembelajaran game. Foto siswa dalam berdiskusi baik itu dalam satu kelompok ataupun baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Yang keempat, foto guru dalam membimbing pembelajaran di kelas. Teknik analisis data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting saja. Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan lainnya. Sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan, Romawi 1-11 sudah terperinci. Yang pertama ada daftar isi sementara, 2 judul penelitian, 3 latar belakang masalah, 4 fokus penelitian, 5 rumusan masalah, 6 tujuan penelitian, manfaat penelitian, 8 landasan teori dan telaah pustaka, 9 metodologi penelitian, 10 sistematika pembahasan, 11 daftar rujukan sementara. Outline daftar isi. Yang pertama, judul penelitian, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, sistematika pembahasan, daftar isi, daftar rujukan. Daftar rujukan di sini ada beberapa yang saya ditaruh daftar rujukan, tapi tidak semua. Seperti halnya contohnya dari Delia Putri yang berjudul Keterampilan Berbahasa di Sekolah Dasar melalui Metode Game di halaman pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.